Shalom, selamat pagi, damai sejahtera Allah tetap menyertai kita sekalian. Kita bertemu dalam renungan hari Senin, tanggal 19 Desember 2022. Hidup adalah anugerah, bukan saja untuk dimiliki, tetapi untuk dibagi-bagikan. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan Allah sampai saat ini. Penyertaan kasih Tuhan menjadikan hidup kami dalam sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudaraku dalam nama Tuhan, banyak orang yang berolahraga agar badannya menjadi sehat dan kuat. Hal ini memang baik sebab dapat membuat kita sehat secara fisik. Demikian juga secara rohani kita harus menjadi orang yang kuat dan teguh. Paulus melalui kitab Efesus agar jemaat tetap menjaga hidupnya kuat dalam kuasa kasih Tuhan. Menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah. Namun dalam keadaan apapun kita dapat berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Kekuatan hidup kita hanyalah dalam Yesus, sebab Ia adalah sumber hidup kita. Jangan menjadi lemah saat mengalami masalah, sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Memang untuk tetap menjadi kuat tidak mudah, sebab seringkali kita menghadapi banyak masalah. Oleh sebab itu kita perlu senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Dengan demikian kita tetap dapat bersukacita menghadapi setiap serangan-serangan dari kuasa kegelapan. Saat bimbang, khawatir, marilah kita menaruh pengharapan kepada Tuhan agar iman kita dapat dikuatkan kembali. Warnailah hidup kita dengan doa, pujian, dan penyembahan, supaya Allah tetap tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Jadilah pribadi yang kuat dan teguh di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku dalam nama Tuhan, dengan kuasa yang tanpa batas dan dengan pribadi yang dapat dipercaya, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk khawatir, resah. Tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk dikerjakan oleh Tuhan sendiri dalam hidup kita. Kita hanya perlu keteguhan hati, keteguhan iman untuk mempercayai dan bertahan menanti penggenapan janji dan mujizatnya. Pegang teguh iman percaya kita. Tangkap dalam alam roh kebenaran dan hidup. Dan apa yang sudah kita menangkan, maka Tuhan pasti kerjakan dalam dimensi yang lain. Iman kita selalu dan senang dibentuk. Dan kita harus mengerti, kesulitan adalah proses untuk mendewasakan dan menyempurnakan, serta membuat kita hidup bernilai. Kalau ada sekeping baja yang harganya 100.000, kalau itu dijadikan sebagai tapal kuda, bisa dijual 500.000. Kalau dibuat menjadi pisau lipat eksklusif, harganya bisa mencapai 1 juta. Kalau baja tadi proses lebih lama, lebih sulit, lebih rumit, dan menjadi per arloji yang bermerek, misalnya Rolex, harganya bisa puluhan bahkan ratusan juta. Jadi kalau hari-hari kita sedang diproses, bertekunlah. Lihatlah para atlet. Mereka harus sungguh-sungguh berlatih, berdisiplin, kerja keras, supaya menjadi juara dunia. Mereka tidak ada kesempatan untuk jalan ke sana ke sini. Mereka tidak tidur-tiduran dan santai-santai. Tapi mereka terus diproses dengan pengalaman yang pahit. Sebab pada waktu diproses, mereka akan dibentuk menjadi pribadi yang matang. Demikian juga iman pengharapan kita dalam Tuhan. Proses demi proses harus kita lalui. Tetapi harus kita ingat bahwa karena proses inilah hidup dalam Tuhan kita menjadi kuat dan tangguh dan mampu berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Hingga kita menjadi seorang pemenang yang luar biasa. Oleh karena Tuhan menyertai dan memberkati hidup kita. Amin. Nyanyian pujian bersamamu melewati badai. Menjuah-juah, salam sehat, dan salam Natal